Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kali ini saya akan mendemonstrasikan cara membuat kuis berbentuk pilihan ganda untuk LMS Edu SMK Negeri 7 Pontianak. Misalnya seperti ini, nanti ada asesmen pengetahuan. Nah, ini isinya nanti ada pilihan ganda yang harus diselesaikan oleh siswa. Ya, ini soal saya sudah 278 orang yang mengerjakannya. Kali ini saya akan membuat kuis untuk pelajaran matematika di materi limit fungsi aljabar kelas 12. Caranya nanti kita membuat soal-soal ini kita masukkan ke dalam bank soal terlebih dahulu. Untuk membuatnya di bank soal kita klik mengelola kursus. Kemudian di sini ada bank soal. Nah, kalau kita menggunakan bank soal seperti ini, diklik ini, maka kita memasukkannya satu persatu soal. Kita ketik terlebih dahulu di edunya satu persatu. Namun kita bisa dengan cara mengimpor soal. Ya, cara cepat kita menggunakan impor soal, yaitu pakai format icon. Ini yang pertama, format berkasnya icon format. Nah, nanti filenya kita upload di sini. Cara membuat icon format adalah kita buat dulu menggunakan Microsoft Word. Misalnya di sini saya buat soalnya. Nah, format soal itu harus dibuat seperti ini. Soal tanpa nomor, kemudian pilihan jawaban A, B, C, D, E pakai huruf besar, pakai huruf kapital semua. Kemudian answer, ini untuk pilihan jawabannya. Kemudian di sini kuncinya, masukkan kuncinya. Di sini tidak harus, ini hanya contoh saja ya, saya buat jawabannya, hanya contoh saja. Kemudian soal nomor 2 seperti ini juga. Nah, yang perlu diingat, nanti soal ini harus kita edit lagi di iconnya. Kenapa? Karena di sini mengandung tulisan dari equation yang tidak terdapat di edu. Jadi nanti kita jadikan gambar. Kemudian setelah jadi soal ini saya buat hanya 2 saja. Silakan nanti bisa ditambahkan terus sampai beberapa. Ya, formatnya harus seperti ini. Harus seperti ini. Jadi setelah answer di sini harus ada 1 baris kosong, kemudian soal berikutnya ya. Lalu filenya kita simpan. Pertama kita simpan dulu, save atau di save as boleh. Kita masukkan, misalnya di sini saya masukkan ke bank soal ya. Saya pilih bank soal. Di sini saya mau membuat namanya soal limit fungsi. Soal limit fungsi. Limit fungsi. Kemudian pilihan file formatnya kita ganti menjadi teks, plain text, txt yang ini. Kalau sudah, klik save. Kemudian ada tampilan seperti ini, file conversion. Kita pilih MS-DOS. Jadi text encodingnya pilih MS-DOS. Lalu di end lines width kita pilih CR only. CR only. Kalau sudah, klik OK. Lalu, do you want to continue saving the document? Yes. Disimpan saja. Sekarang kalau sudah disimpan, file itu akan kita masukkan ke sini. Pilih sebuah file, unggah berkas, choose file. Kita pilih filenya dari bank soal. Nama filenya tadi soal limit fungsi. Nah, ini file yang icon tadi. Di open, kemudian kita simpan sebagai soal limit fungsi. Kemudian unggah file ini. Kalau sudah, klik import. Nah, mengimpor 2 soal berkas. Ada 2 soal berkas kita masukkan. Klik lanjutkan.
Nah, ada dua soal. Kenapa tadi saya katakan ini harus kita edit? Nah, perhatikan di sini soalnya tentukan nilai limit fungsi bertanda seperti ini. Jadi kita edit atau sunting soal. Kemudian kita perbaiki di sini. Di nama soalnya nggak masalah, tapi di soal ini kita pastikan saja. Jadi soalnya kita tulis ulang gitu. Karena di sini tidak dibaca oleh sistem tadi limitnya. Maka kita perbaiki, kita masukkan saja gambar. Saya sudah jadikan gambar, jadi sudah saya screenshot. Jadi kita masukkan gambar. Di sini pilih file gambarnya. Ada di sini ya Bapak Ibu. Ya, saya cari dulu. Perangkat bank soal MTK kelas 12. Nah, ini dia. Soal limit nomor 1. Open. Kita kasih nama di sini soal limit 1. Gambar ini hanya dekoratif. Ukurannya bisa kita kecilkan, misalnya di sini 100, tapi dibuat otomatis supaya lebih kecil. Simpan gambar. Tentukan nilai limit fungsi limit, nah, seperti ini. Kemudian pilihan jawabannya, yang ini biarkan kosong, poin bawaannya 1, umpan baliknya kosong, nomor ID biarkan. Kita pilih ke pilihan 1. Pilihan 1 jawabannya misalnya 2. Pilihan kedua jawabannya 4. Di sini nilainya kan tidak ada nih, berarti bukan kunci jawaban ya. Yang untuk nilai yang tidak ada ini berarti dia bukan jawaban. Jawabannya yang nilainya 100%. Ini dia. Kalau kita punya dua pilihan di sini boleh kita pilih misalnya ini 50%, yang sini juga 50%. Itu terserah, kita kembalikan ke Bapak Ibu masing-masing. Jadi di sini saya ada 5 pilihan jawaban ya. 2, 4, 16, 24, dan 48. Ini hanya contoh saja, nanti jawabannya silakan dicek lagi. Kemudian saya kasih tagar. Tagar ini tujuannya untuk mempermudah kita pencarian, karena nanti kita akan memiliki banyak soal yang kita jadikan satu di dalam bank soal kita. Misalnya di sini soal limit, berarti saya tulis limit. Jadi ini adalah tagar untuk soal limit, sehingga ketika saya memilih soal limit di kemudian hari, sistem akan menampilkan soal-soal yang memiliki tagar limit. Simpan perubahan. Oke, ini untuk soal yang pertama. Kemudian soal yang kedua kita edit juga, sunting. Nama soalnya ini boleh kita ganti ya. Jadi misalnya di sini kita ganti 2 gitu. Yang tadi kan nomor 1. Bebas. Ini untuk soal nomor 2 saya akan masukkan kembali gambar soalnya. Soal nomor 2. Soal 2. Oke, ini terlalu besar. 150 mungkin sedang. Untuk soal nomor 2 di sini ini jawabannya sama seperti tadi, semua jawabannya pilih yang nomor 1 ini, pilihan keduanya 5/8, pilihan ketiganya setengah, dan seterusnya. Kalau seandainya pilihan jawabannya juga bentuknya gambar, maka ini kita hapus, kita ganti dengan gambar. Pilih di sini, kita masukkan gambarnya. Terus jawabannya tagarnya kita pilih limit juga sama, simpan perubahan. Nah, oke Bapak Ibu, perhatikan di sini perbedaannya. Soal yang nomor 1 tadi bentuknya seperti ini ya, nama soalnya. Ini nama soal yang nomor 2. Kita ganti yang nomor 1 jadi nomor pakai angka juga. Yang ini kita blok, ganti 1. Kalau yang tidak ada perubahan, simpan perubahan. Perhatikan untuk di modul
pada materi kelas 12 RPLB Matematika. Di sini hanya ada 2 soal, baru 2 soal saya buat. Belum ada soal lain. Nanti kita bisa tambahkan soal-soal berikutnya. Kemudian saya misal mau menampilkan, saya filter berdasarkan tagar tadi. Kalau limit, maka nanti soal limit saja yang keluar. Itu fungsinya. Tujuannya untuk mempermudah kita mencari soal tadi tagar itu. Oke, selanjutnya sekarang kita akan menjadikan soal ini menjadi soal ulangan. Caranya kita kembali dulu ke kelas kita. Saya tinggal klik saja di kelasnya. Nah, pada materi limit fungsi aljabar ini kita expand dulu. Kemudian kita tambahkan aktivitas atau sumber. Kemudian kita pilih kuis. Di kuis ini kita kasih judul misalnya ulangan materi limit. Kemudian waktu pengerjaannya kita setting kapan kita kasih mereka untuk memulainya. Misalnya kuis dimulai tanggal 1 September atau misalnya 8 September 2021, jamnya misalnya jam 8 pagi. Kemudian kuis diakhiri berapa lama. Kalau kita kasih aktif, maka dia akan ada tanggal batas akhir mereka mengerjakan kuis ini. Lewat dari itu, kuis tidak bisa dikerjakan lagi. Tapi kalau kita tidak aktifkan, maka siswa bisa kapan saja mengerjakannya. Kemudian waktu pengerjaan biasanya kita aktifkan supaya lebih enak. Misalnya kita mau kasih waktunya 30 menit. Kalau mau 1 jam, 60 menit ganti. Atau di sini ada pilihan jam. Lalu ketika waktu berakhir, secara otomatis soal yang telah dikerjakan terkirim. Jadi 30 menit saja waktunya. Selesai tidak selesai, jawabannya akan terkirim ke kita. Kemudian yang lainnya tidak perlu dirubah. Di sini ada pembatasan akses. Nah, pembatasan akses ini adalah syarat mereka untuk mengerjakan ulangan ini. Misalnya syaratnya kompetensi di atasnya atau sebelumnya sudah diselesaikan semua, berarti kita pilih tambahkan. Kalau nggak perlu. Atau misalnya dia baru bisa mengakses tanggal berdasarkan tanggal, berarti tanggal 8 kita samakan. Jadi mereka baru bisa buka ini tanggal 8, kalau tidak bisa dibuka. Penyelesaian aktivitas, siswa dapat menandai aktivitas secara manual, kita ganti jadi aktivitas otomatis lengkap apabila kondisi terpenuhi. Kondisinya pertama melihat aktivitas ini untuk menyelesaikan. Kemudian yang kedua, siswa harus mendapatkan nilai. Nah, ini nggak perlu, jadi kita nggak perlu menilainya. Tapi kalau soalnya pilihan ganda kan bisa langsung dapat nilai itu, bisa kita klik. Nah, kemudian kita kasih lagi di sini pengerjaan kuis minimum 1 kali. Jadi dia minimal 1 kali ngajukan baru dianggap selesai. Kalau belum pernah ngajukan tidak selesai. Ini juga boleh kita batasi selesai terakhir pada tanggal berapa. Jika sudah, kita pilih simpan dan tambahkan. Nah, kapan kita masukkan soalnya? Di sini belum ada pertanyaan yang dimasukkan. Caranya edit quiz. Di edit quiz ini baru kita tambahkan. Kalau kita mau mengetik soal baru, kita pakai sebuah pertanyaan baru. Ini contoh ya, saya klik. Di sini ada beberapa pilihan contoh soal. Kalau misalnya pilihan ganda, berarti kita ketik lagi nih manual, seperti kita mengisi di bank soal tadi. Kalau kita mau buat benar salah juga bisa, mencocokkan bisa, jawaban singkat bisa, ini terserah kita mau yang mana. Ada beberapa pilihan, silakan dipilih, termasuk esai. Kalau misalnya esai juga boleh, atau proses menghitung, jadi ada numeriknya. Karena soalnya sudah ada di bank soal, maka saya pilih dari bank soal. Kemudian
saya klik ini semua soal, jadi langsung diklik semuanya. Kalau mau satu-satu klik 1, 2 gitu ya. Tambahkan soal terpilih pada kuis. Jadi ini soalnya baru 2. Lalu kita klik kocok pertanyaan. Apa tujuan kocok pertanyaan? Di sini kocok pertanyaan adalah untuk membuat pertanyaan ini acak. Jadi semua siswa ada yang bisa membuka nomor satunya soal nomor yang ini, ada soal yang ini. Dengan tergantung. Kemudian nilai maksimum kita kasih 100, terubah jadi 100. Jadi nanti karena nilainya 100, dia secara otomatis akan membuat nilai secara otomatis nanti nilainya 100. Lalu kita simpan. Kalau sudah disimpan, kita kembali lagi ke limit fungsi aljabar ini. Nah, di sini ada ulangan materi limit yang tersedia dari 8 September. Nah, proses pengerjaannya siswa nanti seperti ini. Mari kita perhatiin jauh. Kalau kita perhatiin jauh, dia akan mulai waktu 30 menit dan kita tidak bisa membatalkan. Ini soalnya. Itu kan nilai limit fungsi. Misal saya jawab, kan pilihan jawabannya tadi yang ini ada di E gitu ya, tapi ini jadi acak. Jadi saya misal jawab A, ternyata, nah ini tampilan di siswa nih. Kalau dia tidak mau menjawab A, ganti bersihkan, ganti lagi B misalnya, dan seterusnya. Bapak Ibu pasti sudah pernah mengerjakan bentuk soal seperti ini. Kalau ingin berpindah ke soal nomor 2, yang ini kita tinggal klik ini navigasinya, atau kita bisa ke halaman sebelumnya dan halaman. Sini ada waktu tersisa yang terlihat oleh siswa. Oke, kalau sudah selesaikan kuis, sudah 2 soal kita jawab, kita lihat nilainya. Jawaban disimpan. Kalau dia sudah yakin, dia pilih kumpulkan semua dan selesai. Kalau tidak yakin, kembali ke usaha. Misalnya sudah yakin, kumpulkan semua dan selesai. Sudah terlihat nilainya. Di sini ada perhatiin jauhnya. Selesaikan ulasan. Nah, nilai 100. Kalau kita mau edit kembali, nah ini kalau seandainya siswa bisa kita berikan upaya mengerjakan. Ini kan ada upaya mengerjakan yang diizinkan. Kalau tidak terbatas, itu artinya siswa bisa berulang kali mengerjakannya. Maka kita rubah 1 kali, jadi hanya 1 kali saja siswa bisa mengerjakannya. Kemudian tata letak nilai soal, opsi ulasan. Nah ini opsi ulasan. Segera setelah mengerjakan ada jawaban benarnya, nggak usah dikasih tahu. Apabila benar juga jangan dikasih tahu. Tujuannya supaya siswa tidak melihat kunci jawabannya. Tapi terserah, kalau misalnya mau dikasih juga boleh. Jadi siswa bisa mengulasnya. Ini juga nih sama, supaya siswa tidak bisa melihat. Kita coba lagi penyelesaian aktivitas. Dan tampilkan. Nah, kita lihat lagi ya. Mulai percobaan tadi kan ada kunci jawabannya itu terlihat setelah kita jawab. Misalnya di sini nomor 1-nya berubah ya jadinya. Halaman selanjutnya. Soal berikutnya udah. Misal kita jawab ini, salah kan. Selesaikan jawaban. Kumpulkan semua siswa. Nah, di sini tidak ada perhatiin jauh siswa melihat benar salahnya. Yang jelas siswa sudah mengerjakannya dalam waktu 20 detik. Nilainya 50. Jadi nilainya sudah langsung dapat. Selesaikan ulasan, tapi tidak ada kunci jawaban seperti yang sebelumnya.
Baik, itu saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.